Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Imam Rosyadi, tetap di channel Sahabat Garden. Kali ini kita akan membahas tentang kesalahan penanganan bibit ya, yang banyak dilakukan sehingga berakibat kematian pada bibit. Oke, langsung saja simak video kali ini. Oke, yang pertama yaitu diletakkan di kamar mandi atau tempat tidur. Nah, seperti ini contohnya. Itu kurang bagus ya, karena kalau terlalu lembab kamar tidur juga sinar mataharinya kurang, sirkulasi udara juga kurang, jadi masih lembab. Apalagi di kamar mandi sering kena air, terus tempatnya juga lembab. Lebih baik ditaruh di teras seperti ini. Nah, untuk yang kedua, plastik sambungan itu dibuka, jadi jangan buru-buru jadi jangan buru-buru dibuka ya. Itu sampai umur 1 tahun pun dia tidak mengganggu, kecuali kalau yang sambung sambung tunasnya disambung seperti contoh di samping ini. Nah, kalau seperti itu baru kalau dia mulai tercekik dibuka pakai silet aja. Tapi kalau yang sambung di batangnya itu enggak usah buru-buru dibuka. 1 tahun pun enggak masalah, itu nanti juga akan lapuk sendiri juga. Oke, yang ketiga langsung dipindah tanam. Nah, kalau langsung dipindah, tanam otomatis, apalagi media itu belum siap ya, langsung dipindah tanam, media belum siap, kondisi masih stres, tanah medianya masih asam, otomatis akan mati karena akan keracunan. Akarnya juga akan memicu bakteri atau jamur yang ada di media itu, karena belum matang ya medianya. Bakteri, jamur serta gasnya masih ada sehingga menyebabkan kematian pada tanaman. Oke, yang keempat yaitu media tidak ditambah sampai penuh. Waktu pengiriman kan kita kurangi medianya supaya pas 1 kilo atau kurang dari 1 kilo. Nah, karena kalau terlalu penuh juga volumenya juga beratnya semakin bertambah, oleh sebab itu kita kurangi sedikit. Nah, sesampainya di tempat seharusnya ditambah media sampai penuh. Kalau seumpama belum ada media, dikasih tanah aja nggak apa-apa. Dikasih tanah, jangan sampai pakai pupuk kandang atau bahan lainnya yang sekiranya dia masih belum matang atau belum terfermentasi atau belum terdekomposisi sempurna. Jadi sebaiknya pakai tanah netral aja lah, jangan pakai lain-lain, agak dipadatkan supaya dia tidak goyang. Nah, di situ dia kan mulai membentuk akar lagi, baru nantinya baru ditanam. Oke, yang kelima, terlalu sering disiram. Nah, ukurannya kalau penyiraman itu yang penting atasnya itu kalau belum kering jangan disiram dulu. Jadi untuk di media yang ada di polybag itu atasnya kering baru disiram. Kadang ada yang 2 hari sekali, ada yang sehari sekali juga ada, tapi dilihat dulu kondisinya. Kalau memang masih belum kering, jangan selalu disiram terus, karena akan membuat busuk batangnya, nanti perakarannya juga akan busuk, jadinya juga malah menghambat pertumbuhan dari akar. Karena
merasa cukup ada air di situ, nutrisi sudah tersedia di situ walaupun sedikit, tapi akarnya jadi tidak berkembang. Kalau agak sedikit dikeringkan, yang penting jangan kering banget, itu akan merangsang pertumbuhan akar juga supaya dia lebih cepat menyebar. Oke, yang keenam, terburu-buru dipupuk. Nah, untuk tanaman atau bibit yang ada di polybag kecil itu, dia cukup kurang lebih sekitar 3 bulan di situ. Jadi dibiarkan 3 bulan di situ atau sampai akarnya itu tembus. Nah, itu baru nutrisinya di situ sudah mulai menipis, jadi dia akarnya nembus. Jadi mencari makan yang ada di sekitar situ. Nunggu, sebaiknya memang nunggu akarnya sampai keluar dulu, dan jangan sampai dipupuk dulu. Boleh kalau pakai pupuk Gandasil D boleh, atau pupuk daun boleh, cuma dosisnya rendah saja, jangan sampai kelebihan dosis. Kalau kelebihan dosis nanti berakibat jaringannya mati, berakibat fatalnya kematian bibit itu tadi. Yang selanjutnya, yang ketujuh, mencabut tanaman untuk melihat akar. Nah, mungkin di sini mungkin di sini teman-teman banyak yang penasaran ya, batang yang besar sama yang kecil itu bagus mana pertumbuhannya akar juga, terus nyampe di lokasi atau di tempat teman-teman atau sahabat sekalian itu juga penasaran, pengen dicek. Nah, kalau seperti itu kita tidak bisa menggaransi. Soalnya kenapa? Karena terkadang ada yang terlalu basah dan dia performanya tanaman menurun, lalu dicek akarnya. Oh mas, akarnya kok nggak ada? Otomatis nggak ada karena dia sudah membusuk juga. Kalau dicabut, otomatis akar-akar yang muda itu masih putih itu putus, jadi tertinggal di situ. Dan batang besar sama batang kecil, kecepatannya untuk pertumbuhan akar itu masih cepat batang kecil. Nah, kenapa? Kalau dianalogikan, karena nutrisi yang ada di batang besar itu masih banyak, otomatis masih bisa menunjang entres atau sambungan itu tadi. Jadi menurut batangnya itu dia masih belum perlu mengeluarkan akar. Kalau kecil, otomatis dia mencari makan karena nutrisi yang ada itu menipis, jadi dia harus survive atau cepat mencari makan dulu. Jadi kemarin juga kita coba perakaran yang besar, batang besar, kecil, sama sedang, itu mana yang lebih banyak akarnya. Ternyata yang lebih banyak akarnya yang kecil. Nah, jadi kalau pengennya batang besar, harus disimpan dulu sampai dia keluar, akarnya keluar dari polybag itu, baru bisa ditanam. Jadi jangan sampai buru-buru. Untuk yang ke-8 itu pemupukan melebihi dosis. Nah, kalau masih bibit, itu masih di polybag kecil, sekali lagi jangan sampai dipupuk dulu. Jadi menunggu aja lah, harus bersabar. Nanti kalau yang penting dia tidak stagnan gitu aja. Kalau dia akar mulai keluar, nah itu baru dipindahkan. Contohnya seperti itu. Jadi nggak usah buru-buru dipupuk dulu. Untuk yang ke-9, membongkar media tanam. Jadi jangan dipindah dulu, itulah intinya, jangan dipindah dulu, jangan sampai dibongkar dulu. Untuk semama pengen dipindah ke polybag yang lebih besar dulu. Oke, kalau sahabat sekalian memindah seperti itu, otomatis di luar garansi kita, karena sudah memindahkan dari polybag yang bawaan dari kita itu. Jadi bersabar dulu aja. Jadi seperti saran kami yang video sebelumnya, datang dibuka plastiknya, urutannya ya, datang dibuka kardusnya dulu dibuka, ada plastik pembungkus warna putih itu dibuka,
dikeluarkan, ditambah media, dikasih air, lalu ditaruh di tempat teduh. Seperti contohnya seperti ini. Jadi bisa ditaruh di teras depan rumah. Yang penting sirkulasi udara ada, sama kalau bisa kena sinar matahari pagi. Itu yang lebih bagus seperti itu. Jadi tanaman tidak sampai etiolasi atau pemanjangan sel berlebihan dikarenakan tempatnya gelap atau kurangnya cahaya matahari. Oke, mungkin ada kurang lebihnya nanti bisa komentar di kolom komentar. Untuk nanti insya Allah kalau butuh penyempurnaan untuk video ini kita upload untuk yang part 2, tapi kalau semua cukup ya alhamdulillah. Oke, terima kasih, itu saja, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan patah semangat untuk mencoba, yang penting intinya bersabar, jangan buru-buru, karena anggur ini ekstra ya sedikit ekstra, sedikit dibiarkan juga bisa. Jadi yang penting bersabar itu. Oke teman-teman, sahabat sekalian, terima kasih telah menonton channel kami. Untuk pemesanan atau konsultasi langsung saja WhatsApp yang ada di bawah ini atau di kolom deskripsi. Ya ada di kolom deskripsi atau komentar, nanti insya Allah kita balas satu persatu. Terima kasih telah menonton channel Sahabat Garden, Sahabat Garden, Sahabat Petani Indonesia.